Selamat pagi, siang, malam, Pak Zul dan Bu Nabila. Kita dari grup 15 akan presentasi. Dari grup ini ada Mas Ibnu, saya sendiri Ibrahim, dan juga Mas Ivan. Oke, yang pertama adalah problem J1, water conveyance atau water supply management. Jadi dari problem ini terdapat dua reservoir dan juga tiga kota yang memerlukan air. Nah, untuk dari reservoir menuju kota-kota tersebut itu ada beberapa saluran dan setiap saluran itu uh, memiliki debit atau kapasitasnya masing-masing. Sehingga di sini problem ini ingin mencari maksimum flow yang bisa didapat dari reservoir menuju ke tiga kota. Di sini ada dua reservoir dan juga tiga kota. Kemudian untuk solving problem ini dari sebelumnya ada 10 nodes atau 10 titik. Di sini kita akan buat menjadi 11 titik atau 12 titik termasuk node 0. Jadi di sini ada node 0 itu kapasitas menuju node 1 itu adalah 35. Itu sesuai dengan kapasitas reservoir 1 dan juga reservoir 2 dari 0 ke reservoir 2 adalah 25. Kemudian untuk dari tiga kota tersebut juga sama adalah ke permintaan dari kota ini menuju node 11 itu kapasitasnya sama dengan permintaan kota tersebut dan seterusnya. Kemudian di sini ada set notasinya, yaitu adalah L, himpunan bagian dari 1 sampai dengan N, ini adalah himpunan node untuk jaringan air yang akan didistribusikan dari reservoir menuju kota. Yaitu yang pertama di sini ada tambahan node 0 dan node 11, yaitu kita sebut sebagai source, dan juga node 11 ini kita sebut sebagai sink. Nah, di sini ada node lain, ini adalah reservoir-nya, kemudian ada penghubung atau saluran air tadi yang memiliki kapasitas, dan juga kota yang memiliki permintaan air. Nah, di sini juga ada variabel I dan juga variabel J. Di sini adalah pasangan node yang mewakili arah aliran potensial. Jadi di sini adalah misalkan IJ 1,2 artinya adalah saluran air dari satu ke 2 dari node titik 1 ke 2. Kemudian untuk parameter dan notasi di sini dilambangkan oleh dengan U, IJ, di sini adalah kapasitas maksimum aliran dari node I ke J. Nah, di sini dibentuk kalau nanti kita lihat di Python itu adalah capacity IJ. Nah, jika tidak ada pipa, maka UIJ-nya atau kapasitasnya itu adalah 0. Seperti kita lihat tadi di problem, tidak semua node memiliki tujuan pipa, tidak semua node memiliki tujuan pipa yang sama, sehingga ada pipa yang tidak terhubung antara node satu dengan node lainnya. Kemudian ada node khusus, yaitu tadi yang sudah kita jelaskan, source itu adalah S, ini adalah node ke-0, kemudian sink itu adalah node ke-11. Kemudian untuk decision variabelnya, di sini kita ingin menentukan aliran pada tiap saluran, yaitu dari node I ke node J, di mana di sini harus lebih besar sama dengan 0, karena tidak ada aliran yang kurang dari 0. Kemudian total aliran ini juga ditentukan oleh model, yaitu total flow-nya. Total flow ini biasanya ada di node 0 dan juga node 11. Dan di sini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian objektif function kita adalah memaksimumkan total flow, yaitu total aliran dari source ke sink. Nah, di sini ada constraint yang pertama, yaitu flow conservation. Yang pertama adalah untuk node source, itu dari titik 0 menuju titik J, dikurangi dari titik J, dikurangi titik 0 atau node 0 source, itu harus sama dengan total flow. Kemudian untuk node source, sorry, ini adalah node sink. Jadi di sini net inflow-nya adalah untuk dari titik I menuju node 11 atau sink, itu harus dikurangi dengan tujuan dari node 11 ke titik J, itu harus sama dengan total flow untuk mendapatkan balance. Kemudian untuk semua node intermediate di sini adalah XJI dikurang XIJ. Artinya adalah kapasitas aliran yang masuk
dikurangi kapasitas aliran yang keluar, itu harus sama dengan nol untuk mendapatkan balance. Nah, untuk constraint yang kedua adalah constraint capacity, di mana kapasitas setiap saluran air itu tidak boleh terlampaui. Jadi kapasitas air yang melewat dari situ bisa kurang dari air yang lewat di situ bisa kurang dari kapasitas, namun tidak boleh melampaui dan tidak boleh kurang dari nol. Oke, kemudian kita akan lanjut untuk simulasi dari Python-nya sendiri. Sorry, saya harus share ini. Oke, jadi yang pertama kita ada solving maximum flow with MIP. Jadi di sini adalah pip yang pertama adalah install MIP package, kemudian import MIP package dan ini adalah define data. Sebenarnya di sini ada demand, ini adalah balance-nya di mana kita memiliki 12 nodes dari nodes 0 sampai nodes 11. Di sini balance-nya harus 0. Kemudian di sini ada capacity, yaitu yang pertama di row pertama ini dijelaskan bahwa dari titik satu menuju titik di sini dijelaskan adalah aliran yang berasal dari titik satu. Jadi kapasitas aliran yang berasal dari titik satu, 0 ini berarti tidak ada hubungan. 35 ini berarti adalah aliran dari titik 0 menuju titik satu adalah 35. Itu sesuai dengan yang tadi sudah digambarkan dengan tambahan titik node source dan juga titik node sink. Dan seterusnya sampai ke titik 12. Node ke-12, sorry. Kemudian end nodes ini adalah learn demand. Jadi ini adalah untuk menentukan jumlah nodes. Ini adalah jumlah dari demand. Demand ini adalah balance-nya tadi. Jadi di sini ada 12, sehingga ketika kita mencoba melakukan print end nodes, itu akan terdapat 12 nodes. Kemudian untuk define decision variable, objective function, dan juga constraint, di sini yang pertama adalah kita harus mendefine flow variables dengan upper bounds-nya equal to capacity. Sehingga di sini untuk variabelnya kita harus lebih besar atau sama dengan 0 karena lower bound-nya 0. Kemudian upper bound ini dibatasi dengan capacity dari setiap saluran yang tadi sudah di-mention pada capacity ini. Kemudian untuk for J in range and nodes dan juga for I in range and nodes. Nah, kemudian di sini adalah kita harus melakukan define variabel untuk total flow dari source to sink. Jadi di sini kita menggunakan variabel total flow. Di sini tipe variabelnya adalah continuous dan juga lower bound-nya 0 karena total flow itu tidak mungkin kurang dari 0. Kemudian di sini objective function-nya adalah kita untuk memaksimalkan total flow. Ya, di sini yang pertama adalah for I in range and nodes. Di sini adalah constraint flow konservatif. Di sini yang pertama adalah kalau I-nya adalah sama dengan 0. Bahwa di sini kalau I-nya sama dengan 0, itu adalah node source. Di mana modelnya adalah uh, flow yang keluar dari titik 0 atau titik source dikurangi flow yang masuk menuju titik 0 itu harus sama dengan total flow. Sehingga di sini net outflow equals to total flow. Nah, kemudian di sini kalau misalkan I-nya sama dengan 11, di mana dia adalah sink, itu net inflow equals to total flow. Sehingga di sini didapatkan bahwa uh, yang menuju node 11 atau node sink dikurangi dengan yang keluar dari node 11, di mana sebenarnya kalau kita lihat di capacity, tidak ada yang keluar dari node 11, itu sama dengan total flow. Kemudian untuk titik-titik yang lainnya, di mana bukan merupakan sink ataupun source, di sini adalah uh, jumlah outflow itu dikurangi dengan jumlah inflow itu harus sama dengan 0 karena tidak
di setiap titik tersebut tidak diperlukan, tidak adanya demand, sehingga balance-nya harus sama dengan nol. Kemudian kita optimize untuk kita mendapatkan from I to J, atau aliran yang mengalir dari titik I menuju titik J itu totalnya berapa, sehingga kita di sini kita dapatkan bahwa total sorry, kita harus run ulang. Oke, ya, sorry. Jadi sebenarnya yang benar di sini. Oke. Nah, jadi untuk setelah kita run, di sini total maksimum flow-nya adalah 52, di mana dari titik 0 ke 1 dan seterusnya itu sudah di-define di sini, sehingga total maksimum flow ada di 52. Namun sebenarnya bahwa kita tahu bahwa reservoir ini memiliki kapasitas 60, namun kita hanya bisa menyalurkan 52. Sementara demand yang kita miliki dari setiap kota adalah 18, 15, dan juga 20 dengan total 53, di mana terdapat satu kubik air yang tidak bisa disuplai, yaitu menuju node 8. Node 8 ini adalah kota Gotham City. Sehingga di sini kota Gotham City ini tidak mendapatkan suplai secara penuh. Nah, ketika kita melakukan sensitivity analysis, yang pertama kita lakukan adalah melakukan perubahan kapasitas dari saluran air, di mana awalnya di sini kapasitas saluran air adalah 7, dan kita akan merubah kapasitas ini menjadi 10 karena setelah kita identifikasi, uh, 7 ini merupakan critical path-nya, di mana ini merupakan bottleneck, sehingga jika kita merubah saluran ini menjadi 10 atau kita perbesar, itu akan merubah hasil. Ketika kita run dengan formula yang sama, kita mendapatkan total maksimum flow di 53, di mana di node 8 atau kota Gotham City ini dapat dipenuhi demand-nya senilai 18. Nah, sensitivity yang pertama adalah ketika kapasitas saluran, terutama pada titik kritis atau titik bottleneck atau garis bottleneck, itu diubah, maka besar kemungkinannya akan mengubah hasil. Namun apabila kita akan coba untuk kita perkecil, di sini titik ini adalah titik bottleneck, sehingga apabila kita perkecil menjadi 2 dari awalnya 7, maka maka di sini sorry. Maka di sini total maksimum flow-nya akan berkurang, dan di kota Gotham hanya bisa mendapatkan suplai sebanyak 12. Sehingga apabila perubahan terjadi di titik-titik tersebut, di titik-titik kritis, maka itu akan mempengaruhi dari maksimum flow-nya. Kemudian, sensitivity yang kedua dilakukan adalah karena di sini kita tahu demand-nya adalah 60, kapasitas atau supply-nya adalah 60 dan juga demand-nya adalah hanya 53. Apabila kita mengubah demand tersebut menjadi equal to 60, maka hasil yang didapat, why it's loading. Oke, baik. Oke. Nah, ketika kita sudah mengubah demand itu menjadi equal to 60, maka total maksimum flow ini juga akan didapat 60. Dengan catatan di titik kritis tadi yang awalnya 7 tetap kita maintain menjadi 10.
Jadi kesimpulannya adalah di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di titik ini, di dari titik nodes 4 menuju 8 ini adalah titik kritisnya karena di sini hanya dibatasi pengiriman sebanyak 7 meter kubik air per jam. Nah, sehingga aliran maksimum yang didapat ini hanya mendapatkan 52 ribu meter kubik per jam. Pada gambar pada gambar ini kita bisa lihat bahwa totalnya 18, 15, 20 adalah 52 ribu. Kemudian di sini kita bisa identifikasi adalah busur 1 menuju busur 3 ini tidak penuh juga, 17 menuju 20, kapasitasnya hanya 17 ribu meter kubik, sehingga jumlah aliran keseluruhan tidak cukup untuk memenuhi semua permintaan dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan tata letak dan kapasitas jaringan yang diberikan, Gotham City hanya akan menerima 17 ribu meter kubik dari 18 ribu meter kubik yang dibutuhkan. Kemudian untuk hasil dari sensitivity analysis, yang pertama adalah ketika kita mengubah saluran, kapasitas saluran, itu akan mengubah nilai maksimum flow. Kapasitas adalah pembatas langsung terhadap aliran. Jadi secara umum ketika kita mengubah kapasitas suatu saluran, maka maksimum flow juga tidak akan berkurang. Nah, namun di sini juga tidak akan menurun, yaitu sebenarnya menaikkan kapasitas saluran ini bisa menaikkan maksimum aliran, tetapi kenaikan nyata hanya terjadi jika saluran tersebut merupakan dari saluran bottleneck seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, misalkan pada nodes 4 menuju nodes 8, itu kita ubah menjadi kapasitasnya 10, maka nodes 3 ke 4 juga bisa supply sebanyak 10, dan juga reservoir 1 sampai 2 juga bisa menaikkan kapasitasnya. Sehingga perubahan kapasitas juga sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap maksimum flow, namun jika perubahan kapasitasnya terdapat pada saluran kritis, itu akan berpengaruh secara langsung. Kemudian, apabila supply itu lebih besar daripada demand, seperti yang kita lihat pada kasus ini, supply-nya 60, demand-nya hanya 53, maka jaringan yang bisa mengalir jaringan yang reservoir hanya bisa mengalirkan sebanyak 52 ribu meter kubik, sehingga ada kapasitas yang tidak dipakai oleh kota-kota tersebut. Kemudian untuk problem selanjutnya, D4 akan dilanjutkan oleh Mas Ibnu. Baik, terima kasih Mas Ibrahim untuk case berikutnya merupakan dengan judul backing up file ya. Jadi problemnya adalah ada 16 file di mana setiap file itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini diasumsikan kira-kira jumlahnya berapa sih eh, floppy disk yang disiapkan untuk menampung 16 file tersebut. Dengan catatan di sini satu floppy disk itu kapasitas maksimalnya adalah 1,44 megabyte. Jadi kurang lebih seperti ini gancarnya. File yang 16 itu yang paling tinggi ya, sekitar 851 begitu. Dan yang paling kecil adalah file yang pertama yaitu 46. Baik, next slide. Yang pertama adalah kita harus lakukan set dan notasi untuk notasi yang pertama adalah ini merupakan himpunan bagian dari file yang akan disimpan berjumlah hanya 16. Kemudian C ini merupakan himpunan bagian dari floppy disk yang disediakan. Jadi ini kenapa M? Karena maksimal itu satu file per disk. Itu. Selanjutnya, untuk parameter dan notasinya, yang pertama adalah SI. Ini merupakan ukuran file ke I dalam kilobyte satuannya. Contohnya filenya itu 46 kilobyte, 55 kilobyte, dan sampai 851 kilobyte yang file yang 16. Kemudian C itu artinya adalah kapasitas disk maksimalnya adalah 1,44 megabyte atau 1440 kilobyte. Selanjutnya, kemudian decision variable dan notasi. XIJ ini artinya satu itu jika file I ditempatkan pada disk C, nol itu jika tidak ya. Kemudian YJ ini artinya adalah jika satu itu jika file C ini digunakan atau dimasukkan ke dalam eh, ya file tersebut sudah digunakan atau dimasukkan dalam eh, floppy disk seperti itu. Selanjutnya
Kemudian untuk objective functionnya, ya ini jelas meminimalkan jumlah floppy disk yang digunakan. Jadi minimal itu eh, file tersebut itu masuk ke dalam floppy disk gitu. Jadi floppy disknya itu ada berapa jumlahnya. Selanjutnya, nah untuk constraint-nya yang pertama adalah constraint satu, setiap file harus ditempatkan tepat pada satu floppy disk. Ini artinya XIJ ini ya sama dengan satu. Kemudian untuk constraint yang kedua adalah kapasitas setiap floppy disk tidak boleh terlampaui. Jadi artinya ketika XIJ ini masuk, itu tidak boleh melampaui si kapasitas floppy disk yaitu sebesar 1440 kilobyte. Kemudian interpretasinya adalah jika YJ ini sama dengan nol, maka ruang floppy disk ya tidak boleh ada file. Kemudian untuk jika YJ sama dengan satu, berarti kapasitas penuhnya tersedia. Gitu. Selanjutnya, baiklah langsung masuk ke Python. Saya akan isi resize screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat, rekan-rekan? Baik, untuk backing up file ini menggunakan MIP ya. Fungsinya adalah minimize. Yang pertama kita tetap melakukan install PIP dari MIP-nya, kemudian melakukan import. Nah, itu untuk mendefine datanya. Yang pertama adalah ukuran file dalam kilobytes, itu size-nya ya menyesuaikan dari 16 file tersebut. Kemudian jumlah filenya itu n items ini sejumlah dengan ukuran size-nya. Terus kemudian untuk kapasitas satu floppy disk ini 1,44 megabyte atau sama dengan 1440 kilobyte dengan disimbolkan C ya kapasitas. Nah, untuk upper bound-nya itu maksimal satu file per disk. Jadi jumlahnya itu ya sama 16 kemudian 16. Nah, ketika dilakukan print ya jumlah filenya 16, kapasitasnya 1440 kilobytes, kemudian maksimum jumlah disk ini 16. Selanjutnya untuk define decision variable, objective function dan constraint-nya, yang pertama adalah modelnya ini model minimize. Jadi variabel keputusannya adalah yang pertama jika filenya itu ditempatkan pada disk C, itu maka eh, rumusnya seperti ini, model add varian, kemudian ini jenisnya binary ya, karena eh, tidak boleh ada file yang double masuk ke dalam floppy disk. Kemudian YJ ini misalnya disknya digunakan, ini juga sama, binary juga. Terus kemudian adalah setiap file ini harus ditempatkan tepat pada satu disk. Artinya eh, filenya itu ya hanya bisa masuk ke satu disk dengan rumusnya adalah model plus sama dengan xsum xij untuk j in rank dengan nbins-nya itu sama dengan satu. Kemudian kapasitas setiap disk tidak boleh terlampaui dari 1440 kilobytes. Jadi rumusnya adalah model plus sama dengan xsum size i dikalikan dengan xij untuk i in rank and items dan lebih dari kapasitas dikalikan YJ. Kemudian untuk fungsi tujuannya adalah meminimalkan jumlah disk yang digunakan. Model objektifnya sama dengan exum YJ for J in rank and bins. Nah, kemudian kita solve the models. Kemudian jika artinya optimal nol ini nanti eh, bisa diselesaikan ya. Kemudian lalu ke melakukan print hasilnya. Ini print dari display disk counter, kemudian file dalam disk, kemudian total size itu ukurannya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jumlah disk yang digunakan adalah 3. Kemudian untuk disk satu ini filenya totalnya 1433, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. Kemudian disk 2 ini ada 4 file dengan totalnya 1429 kilobyte. Kemudian yang disk 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file ya dengan total size-nya adalah 1438. Jadi kurang lebih file 16 itu balance pada 3 floppy disk. Selanjutnya adalah terkait sensitivity analysis. Nah, kita asumsikan bahwa
eh, kapasitas satu floppy disk itu kita perbesar jadi 2200 kilobyte atau 2,2 megabyte. Jadi kita asumsikan seperti ini untuk tujuannya apa? Ya untuk kira-kira floppy disknya bisa lebih sedikit atau tidak untuk menyimpan 16 eh, file tersebut. Kemudian untuk definition variable objective function dan constraint sama dan solve the modelnya sama. Kemudian kita langsung melakukan print resultnya. Nah, ketahuan bahwa jumlah disk yang digunakan adalah berkurang menjadi dua dengan catatan disk yang pertama itu bisa menampung 7. Kemudian untuk yang disk yang kedua itu bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan total size-nya itu hampir mendekati ya, hampir balance 2106 kilobyte dan juga disk 2 itu 2194 kilobyte. Baiklah, untuk sensitivitas ke berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ivan. Saya stop share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin akan izin share screen terlebih dahulu. Mungkin untuk layar apa sudah terlihat teman-teman? Belum terlihat Mas Ivan, boleh di-reshare lagi coba. Apakah sudah terlihat untuk layar dari Python sendiri? Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis sensitivitas yang kedua, yaitu terkait dengan pengubahan dari elemen yang ada di study case ini. Untuk tadi yang pertama kan kita akan melakukan sensitif analitas pada kapasitas. Kalau yang kedua ini kita akan melakukannya pada elemen dari file. Untuk secara install MIP package dan juga import MIP package-nya masih sama dengan sebelumnya. Tapi di bagian define data itu terkait dengan size elemen. Sini saya akan melakukan beberapa modifikasi yang mana ini berbeda dengan study case, yaitu dengan menggunakan amount yang lebih kecil untuk masing-masing elemen. Dan di sini untuk terkait kapasitas yang digunakan tetap sesuai on study case, yaitu 1440 kilobyte. Dan yang lainnya masih sama. Mari kita running. Dan untuk di sini diketahui jumlah file juga masih sama, itu 16, dan juga kapasitas juga masih sama, 1440 KB setiap floppy disknya. Dan untuk define decision variable sampai dengan penentuan objective function dan constraint masih sama. Dan juga kita running juga untuk software model. Dan kita selanjutnya melakukan print result. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang mana secara objective value-nya berubah dari yang kita saat study case itu ada 3 floppy disk, di sini menjadi hanya 2. Akan tetapi untuk alokasi disk di sini dengan disk 1 dan disk 2 ini kurang lebih hampir sama juga, yaitu sekitar 1300 KB untuk disk 1 dan disk 2 itu ada 1253 kilobyte. Dan di sini juga alokasi dari size yang terpakai di sini lebih sedikit ya, maksudnya untuk masing-masing floppy disk karena memang elemennya saya perkecil. Dan untuk yang kedua, saya akan melakukan analitis sensitivitas yang kedua, yaitu untuk modifikasi size elemen yang lebih besar. Di sini untuk secara PIP install dan juga MIP import juga masih sama seperti sebelumnya. Dan di sini saya coba untuk melakukan perbesaran dari si dokumen ini, atau elemen yang ada di masing-masing file. Setelah saya coba running di sini, dan sambil menunggu yang running package install yang pertama, ya coba kita running. Untuk event datanya, saya hanya memodifikasi bagian elemen. Di sini untuk jumlah disk dan jumlah file masih sama 16 dan kapasitas 1000 MB. Dan untuk terkait dengan decision variable masih sama sampai dengan objektif. Kita running. Ini Mas, tadi define datanya belum di running, coba di running dulu saja. Ya,
yang yang bawahnya. Nah, itu. Ya, maaf. Dan di sini kita coba lanjutkan sampai dengan ke sprint result. Nah, di sini juga kita mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, untuk yang objective value-nya ketika saya besarkan dari masing-masing elemen itu terdapat 4 disk yang terpilih dengan masing-masing kapasitas yang kurang lebih sama yaitu sekitar 1.300 sampai dengan 1.400. Nah, mungkin dari Mas Ibrahim minta tolong kembali ke hasil dan kesimpulan di PowerPoint-nya. Nah, dari hasil dan kesimpulan, untuk kesimpulan untuk study case pertama yaitu untuk total semua ukuran file dari 16 file tadi itu sebanyak 4.300 kilobyte. Yang mana untuk masing-masing kapasitas floppy disk itu hanya 1.440 kilobyte. Sehingga untuk bisa menampung dari 4.300 KB atau semua file tadi 16 itu yaitu 4.300 kilobyte. Dan untuk hasil dari study case tadi kita mendapatkan 3 disk, yaitu disk 1 dengan kapasitas 1.433 kilobyte, disk 2 dengan kapasitas yaitu totalnya 4.429, dan yang disk terakhir yaitu 1.438. Sehingga semua dari ketiga disk ini sebenarnya masih on capacity yaitu di bawah dari 1.440 kilobyte. Dan mendekati hasil dari kapasitas maksimal yaitu 1.440, sehingga bisa dikatakan valid. Sehingga untuk efisiensi dari ketiga ke disk tadi itu kita mendapatkan sisa ruang kosong hanya 20 kilobyte dari total maksimal kapasitas ketiga floppy disk tadi. Dan ini merupakan gancat atau deskripsi dari ketiga disk yang terpilih yaitu disk 1, disk 2, dan juga disk 3. Next slide, Mas Ibrahim. Dan untuk kesimpulan terkait analisis dan sensitivitas, yang pertama kita melakukan perubahan pada kapasitas floppy disk. Nah, di sini kita menemukan beberapa hal. Untuk poin pertama, yaitu untuk penggunaan 3 disk, kapasitas minimal tuh harus lebih besar sama dengan 1.434 kilobyte. Akan tetapi untuk di poin kedua, kita menemukan bahwa alokasi yang digunakan tetap valid tanpa perubahan, dengan syarat kapasitas tuh harus melebihi dari 1.438 kilobyte. Karena disk terbesar dari yang kita temukan yaitu 1.438 kilobyte. Dan poin ketiga kita menemukan bahwa jika kapasitas itu diturunkan jauh, semisal untuk case kita tadi yaitu merubah kapasitas menjadi 1.200 kilobyte, maka akan menjadi hasilnya itu berubah menjadi 4 disk yang dibutuhkan. Dengan jika kapasitas meningkat lebih dari 2.150 kilobyte, barulah kita menemukan hasil kita bisa mengutilize yaitu menghasilkan 2 disk saja yang digunakan. Dan yang kedua, untuk analisa sensitivitas terkait dengan perubahan ukuran file. Nah, untuk ukuran file sendiri, jika ukuran file kita turunkan atau elemen dari masing-masing jumlah kapasitas file tadi kita turunkan menjadi kurang dari 2.880 kilobyte, akan didapatkan 2 disk yang bisa diutilize sehingga kita akan tetapi mendapatkan total file yang gap-nya cukup besar dari kapasitas maksimal dari masing-masing floppy disk. Dan yang kedua, ketika sebaliknya kita melakukan perbesaran ukuran file tadi, ya untuk percobaan kedua, maka jumlah disk yang diperlukan tuh lebih besar dari 2, akan tetapi untuk pengurangan total file atau gap dari maksimal file akan semakin kecil. Mungkin dari hasil hasil kesimpulan dari kelompok grup 15 sekian. Mungkin dari grup 15 terima kasih. Oke, silahkan ditutup Mas Ibrahim. Terima kasih Pak Zul dan Bu Nabila. Sekian dari grup kami. Terima kasih.